Halo teman-teman, kembali lagi di It's Alfian Review Film. Film kali ini adalah film SpongeBob dengan dua judul, yaitu Potato Puff dan Then Will Be Grace. Sebelum masuk ke alur cerita, jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video review film SpongeBob terbaru lainnya. Oke, kita langsung saja ke alur ceritanya. Mama pergi dulu ya. Dah. Halal, Mama tahu sendiri. There Will Be Grace. Film dimulai dengan diperlihatkan SpongeBob yang sedang mengepel lantai di Krusty Krab. Lalu datanglah Tuan Krab memuji pekerjaannya itu. Namun karena terlihat kaki Tuan Krab yang kotor, hal itu membuat SpongeBob kaget dan langsung menyiramnya sampai Tuan Krab keluar dari sana dan menggigil kedinginan karena disiram oleh air. Perasaan Tuan Krab udah ada di air ya guys. Gak apa-apa lah. Oke, lanjut. SpongeBob pun menyelidiki asal-usul cairan kotor yang menempel di kaki Tuan Krab tadi. Ternyata itu berasal dari jalanan, dan dia pun bergegas mengeluarkan botol sabun dan menyiram dirinya sendiri dengan sabun itu, dan langsung membersihkannya seperti mesin pemotong rumput. Dan terlihat di sana sepertinya plankton sedang membuat sebuah ramuan, namun gagal, sehingga ramuan itu meledak dan membuat dirinya gosong karena ramuannya tidak sengaja tercampur oleh gelembung sabun yang dibuat oleh SpongeBob, sehingga plankton tentu langsung memarahi SpongeBob. SpongeBob pun menjelaskan kalau dia sedang membersihkan cairan sampai kepalanya tersisa otak. Lalu plankton mengeceknya dan berpikir ini mungkin adalah sumber minyak. Tapi datanglah Tuan Krab yang mengatakan itu adalah miliknya karena itu ditemukan oleh anak buahnya, yaitu SpongeBob. Mereka pun berdua berkelahi merebutkan minyak itu. Namun datanglah Karen yang menganalisa dan mengatakan kalau itu bukanlah minyak bumi, tapi itu adalah minyak bekas Krabby Patty dan bekas cam yang tercampur. Plankton pun mengatakan mungkin ini tidak akan berguna, tapi Karen berpendapat kalau minyak ini mungkin bisa menghasilkan uang karena dilihat dari rasanya yang gurih. Dan tentu hal itu membuat peluang mereka berdua, dan mereka pun memutuskan untuk menjadi partner kerjasama. Dan 7 hari pun berlalu. Ternyata mereka masih belum menemukan ide minyak itu akan mereka gunakan sebagai apa. Dan sekarang plankton mempunyai saran bagaimana kalau dia jual ke militer untuk digunakan sebagai bahan baku senjata api, poli robot, dan pembuatan bom. Tapi Tuan Krab tidak setuju dan mempunyai pendapat lain, yaitu bagaimana kalau dia gunakan sebagai topping di Krabby Patty dan digunakan sebagai campuran topping es krim dan pengharum toilet. Mereka berdua pun saling berdebat dan berkelahi lagi. Lalu datanglah SpongeBob yang mengambil minyak itu dan memasukkannya ke dalam ember dan mengatakan kalau minyak itu bisa digunakan untuk segala macam kebutuhan, seperti untuk pasta gigi, semir sepatu, masker wajah, makanan Gary, makanan SpongeBob, untuk mandi, deodoran, dan bahkan untuk obat bisul. Mereka berdua pun sadar dan memahami peluang bisnis itu akan berkembang dengan cepat dan menyetujui pendapat SpongeBob. Mereka pun membuat stand jualannya, tapi malah membuatnya di tengah jalan dan memberikan nama Everything Juice. Dan terlihat dari kejauhan ada pelanggan yang mendekat, namun karena banyak, para pelanggan itu saling bertabrakan dan menumbuk di sana. Terlihat ada seorang ibu yang membawa 3 bayi yang menangis sampai dirinya stres dan membuat rambutnya terlepas. Namun plankton dan Tuan Krab menawarkan produk mereka tanpa diduga berhasil membuat ketiga bayi itu diam dan bisa juga untuk menempelkan rambut ibunya. Wah, ini mah keren banget ya. Tak hanya itu, mobil yang rusak pun bisa diperbaiki dengan jus itu.
Tentu saja para pelanggan tertarik dan langsung menyerbu jus itu, dan seketika habis terjual dengan keuntungan yang sangat banyak. Lalu kemudian sekarang mereka menuju ke tempat mengemudi dan bertemu dengan Nyonya Puff. Kirain Tuan Crab mau ngajak Nyonya Puff kencan, tapi ternyata di sana Tuan Crab menawarkan produknya dan memperlihatkan kegunaannya seperti untuk mengisi bensin, mengecat mercusuar, bahkan bisa membuat wajah glowing. Dan Nyonya Puff pun memesan 10 botol. Kemudian target selanjutnya adalah rumah Sandy, dan sekarang adalah giliran Plankton untuk promosi. Dan dia pun memencet bel agar Sandy keluar dan langsung menunjukkan kegunaan produknya, yaitu diantaranya bisa menumbuhkan rumput menjadi lebat, bisa membuat kaca mengkilap, bahkan bisa membuat buah menjadi besar. Ingat ya, bukan buah yang 2 itu, tapi buah di pohon Sandy. Tapi Sandy menolaknya karena dia adalah seorang ilmuwan katanya dan tidak akan tertipu. Tapi Plankton mengatakan kalau ini tuh katanya bisa memperbaiki mesin oksigen rumahnya yang rusak. Dan tentu saja hal itu membuat Sandy tertarik dan membeli semua produknya. Kemudian setelah dari sana, Tuan Crab bosan karena terlalu lama memasarkan produknya dari pintu ke pintu. Dia pun punya ide dengan merubah mobilnya menjadi panggung mini, dan langsung banyak orang di sana. Dan mereka menjelaskan sambil bernyanyi tentang kegunaan produknya. Di antaranya sebagai penguat gigi si nenek, bisa membuat cacing yang bau menjadi harum, bisa membuat kelereng anak-anak menjadi cepat, dan bisa membuat bulu hidung jadi indah. Hal itu membuat semua pelanggan tertarik dan langsung membeli produk mereka karena terlihat produknya serbaguna. Dan tentu saja karena itu Tuan Crab dan Plankton pun menjadi sangat kaya, hingga mereka membuat gedung berdua yang tinggi dan duduk di tumpukan uang sambil menghitung kekayaannya yang sangat banyak. Namun tiba-tiba datanglah para pelanggan yang marah kepadanya. Dimulai dari Sandy yang mengeluh kalau udaranya sekarang berubah jadi minyak, dan Nyonya Puff yang mengeluh matanya menjadi sakit. Tapi dia ketagihan karena wajahnya menjadi glowing. Dan para pelanggan pun meminta uang mereka kembali, dan hal itu membuat Plankton dan Tuan Crab pasrah uangnya diambil lagi, padahal udah sangat kaya ya. Terlihat di sana SpongeBob yang masih memompa sisa minyak yang ada, namun kelihatannya sudah habis. Dan terlihat juga Tuan Crab dan Plankton sekarang bermusuhan lagi dan saling menyalahkan satu sama lain. Dan karena minyak di bawah sudah habis, sehingga restoran mereka berdua pun jatuh ke bawah dan mereka tetap bertengkar. Dan film pun selesai dengan SpongeBob yang tetap terlihat bahagia. Potato Puff. Film dimulai dengan diperlihatkan seorang bayi yang sedang bermain bersama ibunya di sebuah tempat bayi. Kemudian tiba-tiba datang sebuah mobil yang ternyata itu adalah Nyonya Puff yang sedang mengajari SpongeBob sampai berputar-putar di ruangan bayi itu. Dan tiba-tiba bayi yang tadinya menggemaskan sekarang berubah menjadi kuat dan langsung mengangkat ayah ibunya pergi dari sana. Kemudian terlihat dari kejauhan ternyata ada sebuah pabrik bom yang akan dibuka. Dan mereka berdua menuju ke sana dengan mobil yang melaju dengan sangat kencang. Namun untungnya mobil menabrak pita sehingga tidak jadi menabrak pabrik, dan mereka melayang di udara dan terjun tepat di rumah Nyonya Puff. Dan mereka terjun sampai menembus atap, dan Nyonya Puff pun berubah menjadi besar. Di sana, tanpa rasa bersalah, SpongeBob pun mengeluarkan sepedanya dan pergi keluar. Di sana Nyonya Puff merasa sedih, kesal, dan menyerah campur aduk. Tapi dia tidak boleh patah semangat. Dan sekarang dia mencoba memanggil seseorang untuk meminta bimbingan. Ternyata Nyonya Puff memanggil seorang yang sedang melakukan yoga dan menceritakan keluh kesahnya di telepon. Dan si orang yang sedang yoga itu memberikan saran, yaitu bersama SpongeBob
tapi tanpa bersama SpongeBob. Terkesan cukup bingung, tapi hal itu membuat Nyonya Puff pun lega, dan orang itu malah membuang teleponnya hingga hancur. Lalu keesokan harinya, Nyonya Puff pergi ke sekolahnya dengan memikirkan kata-kata yang diucapkan dari orang kemarin. Lalu tanpa sengaja, dia mendengar sebuah suara dan ternyata itu berasal dari kapal selam. Tanpa basa-basi, Nyonya Puff pun memakai kostum rampok dan menembakkan alat ke kapal selam untuk membawanya ke sana. Setelah sampai, Nyonya Puff pun mengintip dan melihat ada orang di sana yang sedang mengupas kentang sambil memutar musik. Kemudian dengan cepat, Nyonya Puff mengambil sebuah alat untuk membuka kaca agar dirinya dapat masuk dan mengambil satu kentang di sana, lalu keluar lagi sampai membuat kapal selam itu kemasukan air karena jendelanya terbuka. Ternyata tujuan Nyonya Puff mengambil kentang adalah untuk menggantikan posisi dirinya agar menghindar saat mengejar SpongeBob. Nyonya Puff pun menaruh kentang itu di mobilnya, dan datanglah SpongeBob yang mengira kentang itu adalah Nyonya Puff yang asli. Padahal Nyonya Puff yang asli sedang bersembunyi di mercusuar. Nyonya Puff pun menaruh speaker di sana agar saat SpongeBob bertanya, dia bisa menjawabnya dengan speaker itu. Nyonya Puff mengajarinya mengemudi dari kejauhan yang dipantau dari menara, dan terlihat SpongeBob mulai melajukan kendaraannya. Terlihat di sana Nyonya Puff malah memakai rambut yang tomboy dan menyalakan TV untuk menonton siaran kesukaannya. Tanpa disadari, di bawah sana SpongeBob masih melaju dengan kendaraannya dan speakernya yang masih terhubung dengan Nyonya Puff. SpongeBob pun berputar-putar, dan tanpa sengaja Nyonya Puff memberikan aba-aba yang salah kepadanya, dan SpongeBob malah berbelok ke arah yang salah, yaitu ke arah jalan raya keluar dari sekolah mengemudi. Saat di jalan raya, kentang itu rambutnya ke bawah angin dan SpongeBob pun mengambilnya. Namun dia tidak melihat jalan sehingga menabrak pengendara motor, dan pengendara motor itu tersenggol sampai terjun bebas dan meledak. Dan Nyonya Puff masih menikmati suasana yang rebahan sambil makan popcorn dan memberikan aba-aba yang mengasal kepada SpongeBob, sehingga SpongeBob pun sekarang malah menuju ke taman dan berputar-putar di sebuah wahana dan meluncur melewati perosotan hingga sampai di depan penjara. Nyonya Puff pun terus memberikan arahan yang salah sehingga SpongeBob menabrak penjara dan menembusnya sampai para penjahat pun kabur dan menumpang di mobilnya. SpongeBob pun berhenti di lampu merah, dan dari kejauhan SpongeBob melihat seorang anak yang nakal, sehingga sekarang dia akan mencoba mengejar anak itu dengan menempelkan sebuah sirine seolah-olah dirinya adalah seorang polisi. SpongeBob pun terus mengejar dan dilihat oleh pengendara motor yang disenggolnya tadi. Lalu pengendara motor itu ingin balas dendam dan meminta bantuan teman-temannya, dan alhasil SpongeBob pun sekarang dikejar oleh para preman motor. Dan terlihat juga si bayi yang di awal tadi dengan orang tuanya sedang berada di pabrik bom dan melihat kedatangan SpongeBob menuju ke arahnya. Dan untungnya SpongeBob membanting setir sehingga si para pemotor dan anak-anak yang menaiki sepeda menabrak pabrik itu dan meledak. Dan untungnya si bayi lagi-lagi menyelamatkan nyawa kedua orang tuanya. Wah, ini mah si bayi sangat berbakti ya. Di sisi lain terlihat Nyonya Puff masih rebahan dan seketika terbangun karena melihat sebuah berita yang mengabarkan bahwa sedang ada kekacauan di kota yang dilakukan oleh seorang Spons. Dan tentu saja hal itu membuat Nyonya Puff panik karena hampir seluruh kota hancur karena ulah SpongeBob yang mengendarai kendaraan dengan sangat arogan. Dan sekarang adalah waktunya Nyonya Puff untuk berubah dan mengamankan suasana ini, yaitu dengan diawali mengganti rambutnya seperti Rock dan kemudian melontarkan dirinya seperti meriam. Lalu Nyonya Puff merebut sebuah motor yang mengejar SpongeBob dan menghadangnya.
Namun dia ketakutan sehingga menyuruh SpongeBob putar balik, dan alhasil SpongeBob pun menabrak para pemotor dan kentang yang tadi berubah menjadi sebuah makanan. SpongeBob pun kecelakaan dan dia melihat Nyonya Puff yang sudah hancur dan dia pun menangis. Lalu datanglah Nyonya Puff yang asli dan mendekati SpongeBob, dan tentu saja SpongeBob langsung memeluknya karena dia pikir Nyonya Puff sudah hancur menjadi sebuah makanan. Mereka berdua pun saling berpelukan, namun para pemotor yang ditabrak tadi marah kepadanya. Tapi setelah melihat Nyonya Puff, ternyata mereka saling kenal sehingga si pemotor tidak jadi marah. Dan film pertama diakhiri dengan Nyonya Puff yang diborgol dan masuk penjara karena ulahnya sambil mengupas kentang. Nah, pelajaran dari film pertama ini adalah jadilah seorang pengajar yang baik dan bertanggung jawab atas apa yang diajarkan. Dan buat teman-teman yang belum mahir dalam berkendara, apalagi belum mempunyai surat izin, jangan memaksakan untuk terjun ke jalan langsung jika tanpa pengawasan ya.